Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah, khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah, kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga di pagi hari ini kita masih bisa kembali bersama-sama untuk tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan jadi kesempatan yang bisa menambahkan, mengokohkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk suri tauladan kita, panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in wa tabi'it tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah dalam kita meniti jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat, hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram dengan syarah Tahdhihul Ahkam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membacakan hadis yang kedua berkenaan dengan nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum tidur, apakah membatalkan wudu atau tidak. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ana bacakan dulu. Bismillah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila as-salati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Nah, terjemahkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau.
Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi. Beliau mencium sebagian istri-istri beliau. Tsumma kharaja, kemudian beliau keluar ila shalah, menuju tempat salat, untuk salat tentunya. Walam yatawadda, di mana beliau kemudian tidak berwudu. Ya, beliau habis berwudu tentunya dalam kondisi suci. Kemudian beliau mencium sebagian istrinya, lantas berangkat ke masjid untuk sholat. Walam yatawadda, beliau tidak mengulangi wudunya. Ya, jadi langsung mengerjakan sholat. Hadis dari Imam Ahmad, dilemahkan al-Imam Al-Bukhari. Hadisnya dhaif. Sebagian ulama mendhaifkan. Wa minhum man qawwahu wa sahhaha. Tapi sebagian yang lain ada yang mensahihkan hadis ini. Di antara al-ulama yang mensahihkan hadis ini adalah al-Imam Ahmad Syakir dan al-Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Jadi secara keabsahan hadis ini diperselisihkan di kalangan ulama. Ada yang mengatakan dhaif, lemah. Ya, ada yang mengatakan sahih. Ya, nanti tinggal dilihat dari hadis-hadis yang lain yang semakna hadis ini. Apakah derajatnya juga diperselisihkan atau ada yang sahih disepakati para ulama. Secara zahir hadis ini memberikan kita pengertian bahwa ya, secara zahir hadis ini berikan makna kepada kita bahwa menyentuh ya kulit wanita, baik itu mahram atau bukan mahram. Kalau bukan mahram tentu kalau sengaja ya dosa, itu pembahasan yang lain. Kalau tidak sengaja ya insyaallah tidak mengapa. Mungkin karena kondisinya agak rame, enggak sengaja. Maka secara zahir ya menyentuh tubuh wanita setelah wudu tidak apa? Tidak membatalkan wudu. Ini secara zahir. Karena Rasulullah SAW habis wudu mencium istrinya, salat walam yatawadda, beliau tidak berwudu kembali atau tidak mengulangi wudunya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ini kan hanya satu hadis, karena masih ada hadis-hadis yang lain dan juga dalil-dalil dari Al-Quran Karim. Ulama berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Ya, hukum menyentuh tubuh wanita setelah wudu.
hari ini satu masalah saja, nanti kita cukupkan. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa menyentuh kulit wanita tentu secara langsung ya. Kalau ada penghalangnya pakaian atau bajunya, ulama sepakat tidak membatalkan. Ini yang kontaknya langsung kulit sama kulit. Karena Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bersentuhan atau menyentuh kulit wanita setelah wudu membatalkan wudu secara mutlak dalam kondisi apapun, sengaja tidak sengaja, maka wudunya batal. Pendapat pertama. Pendapat ini ya merupakan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'iyah. Ya, mazhab Syafi'i berpendapat yang menyentuh kulit wanita membatalkan wudu. Maka enggak usah heran kalau sebagian saudara-saudara kita habis wudu terus nyenggol wanita, baik itu mahram atau bukan mahram sama aja, mereka mengurangi wudunya. Ya enggak apa-apa. Ya. Mereka mengikuti mazhab Asy-Syafi'i. Enggak masalah. Apa dalil mereka? Istadallu biqauli ta'ala aw lamastumun nisa. Surat An-Nisa ayat ke-43. Aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Mereka memaknai aula mastumun nisa itu menyentuh ya kulit dengan kulit. Ya. Ketika kalian menyentuh wanita kulit dengan kulit, maka wudu kalian batal. Surat An-Nisa ayat ke-43. Lengkapnya begini. Ya alladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban ila abiri sabil hatta taghtasilu wa in kuntum junuban wattahharu fa in kuntum marda aw ala safar aw jaa ahadun minkum al-gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Orang-orang beriman, jangan kalian mendekati salat dalam kondisi kalian apa? Mabuk. Ya, sampai kalian sadar. Ya, karena dulu mabuk itu masih dibolehkan. Khamr itu enggak langsung diharamkan, bertadaruj, bertahap. Jadi biasa sebelum diharamkan mereka ke masjid sambil fly di awal-awal belum diharamkannya khamr. Ya, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Ya, demikian pula ketika junub, ya jangan sholat kalau junub, kecuali hanya abiri sabil. Abiri sabil nanti ada khilaf ulama, apakah safar atau hanya lewat di masjid saja. Itu nanti insyaallah kita bahas. Orang yang junub bolehkah netap di masjid atau hanya lewat saja? Itu nanti ada pembahasan. Nah, wa in kuntum marda, kalau kalian sakit atau safar atau dari belakang, aula mastumunisa atau kalian memegang. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memahami ini memegang, bersentuhan kulit dengan kulit.
falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Kalau ada air berarti wudu. Ya. Artinya beliau memahami, ya, menyentuh aula mastum itu artinya menyentuh kulit dengan kulit. Ya. Kemudian, ya, ini yang dijadikan patokan oleh Imam Syafi'i, ya. Karena apa? Karena hadis yang tadi tentu mereka menganggapnya hadis apa? Yang tadi kita bacakan di awal. Hadis yang dhaif. Ya, tidak bisa jadi hujjah. Ya, mereka berpegangan dengan ayat ini, gitu. Ya. Adapun pendapat yang kedua, berpendapat sebaliknya dari pendapat yang pertama. Mereka mengatakan bahwa bersentuhan dengan kulit wanita la yanqudul wudu mutlaqan, tidak membatalkan wudu secara mutlak. Jadi kebalikannya, ya. Habis wudu kemudian bersentuhan, sengaja atau tidak sengaja, maka pendapat ini berpendapat tidak membatalkan wudu. Nah, ini sebaliknya dengan pendapat yang pertama. Pendapat ini adalah merupakan pendapat Al-Imam Abu Hanafi, mazhab Hanafiyah. Ya. Orang yang habis wudu kemudian bersentuhan dengan kulit wanita, sengaja atau tidak sengaja, maka wudunya tidak batal. Tidak harus mengulangi wudunya. Berdasar apa? Ya, dalilnya hadis tadi, pertama tadi yang kita bacakan. Karena mereka meyakini hadisnya hadis sahih. Disahkan oleh Syekh Albani, Muhammad Syakir, dan yang lainnya. Karena hadis tadi jelas Rasulullah SAW habis wudu mencium istrinya, keluar untuk sholat dan tanpa mengulangi wudunya. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa hadis yang ini, ya, menambahkan kuatnya pendapat kedua ini. Apa hadis tersebut? Hadis sahih dalam Bukhari. Aisyah pernah berkata, "Kuntu anamu baina yaday Rasulullah sallallahu wa rijlaya fi qiblatihi." Insyaallah mungkin juga sudah sering kita dengar, ya. Beliau bercerita, saya tidur, kan tidur satu kamar tentunya, ya, dengan Rasulullah sallallahu. Wa rijlaya, kedua kaki saya, fi qiblatihi, posisinya ada di kiblat beliau. Jadi posisi Aisyah atau tubuhnya Aisyah berada di sebelah baratnya tidur Rasulullah SAW. Ya. Fa idza sajada ghamazani faqabadat rijli fa idza qama basatatha atau basattuha. Ketika beliau sholat qiyamul lail, karena ada kaki saya maka menghalangi tempat sujudnya, lantas Rasulullah ya menyingkirkan, memegang untuk digeser sedikit
supaya beliau bisa sujud. Setelah sujud terus usai ya kembali lagi. Setiap sujud harus menyingkirkan. Hadis Bukhari. Jelas? Ya, jelas sekali bahwa menyentuh tidak apa? Membatalkan wudu. Bukhari dan Muslim. Ya. Ini enggak terbantahkan. Sebab kalau wudu ya kalau batal ya tentu beliau enggak mungkin memegang gitu kan. Ya. Kemudian hadis berikutnya juga merupakan dalil pendapat yang kedua ini, mirip juga. Kalau tadi di kamar beliau, ini di luar kamar, ya. Saya bacakan. Wa anha an Aisyah radhiyallahu anha qalat, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min al-firash. Suatu hari saya kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum lilir gitu. Ya, nyari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana suami saya ini? Ternyata enggak ada. Ya. Yang cari dia pertama kali suaminya. Kemudian faltamastuhu, aku pun mencari beliau. Fawaqa'tu yaday ala batni qadaim wa huwa fil masjid. Saya nyari-nyari terus saya bisa menemukan ternyata beliau di masjid. Rumahnya kan gandeng dengan masjid. Saya ketemu, mendapatkan dan saya bisa memegang batin qadamaihi, telapak kaki bagian bawah. Ya nasibu auman nusubatani, yang sedang ditegakkan. Berarti dalam posisi apa? Sujud, ya kan? Belum ada listrik. Gelap. Jadi rabang-rabang gitu, ternyata. Ya mungkin ya kan gandeng kan? Kamar beliau dengan masjid, maka keluar karena di kamar enggak ada. Ini mana Rasulullah? Takut kehilangan. Keluar mungkin pas gitu ya, pas. Ini kamar, ini masjid. Raba-raba, ternyata dapat kaki yang sedang dalam posisi ditegakkan, ya, dalam posisi sujud, ya. Nah, ternyata Rasulullah SAW itu tidak membatalkan sholatnya, ya, artinya beliau terus atau meneruskan sholat beliau. Nah, ini juga jelas ya, bahwa menyentuh kulit wanita tidak membatalkan wudu. Gitu. Kalau batal ya tentu beliau SAW kemudian apa? Menarik kakinya terus. Kamu bikin batal saya saja. Ya, tapi ternyata beliau enggak. Ya, Rasulullah SAW tetap melanjutkan sholatnya, menunjukkan bahwa bersentuhan dengan kulit wanita tidak membatalkan wudu. Insyaallah banyak ini hadisnya. Baik. Jadi kalau seandainya hadis yang tadi dhaif, yang tadi awal tadi, ya dua hadis ini sudah cukup sebenarnya untuk menjadi dalil bersentuhan dengan kulit wanita tidak membatalkan wudu. Lalu bagaimana mereka memahami ayat yang dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi?
Jadi kan Imam Syafi'i mengatakan lamastum artinya menyentuh kan? Ya. Baik, nanti kita jelaskan setelah kita sebutkan pendapat yang ketiga. Jadi kan ada 3 pendapat. Pendapat yang ketiga, at-tafsil. At-tafsil dengan memperinci. Ya. Kalau yang pertama kan mutlak. Membatalkan mutlak. Yang kedua tidak membatalkan mutlak. Yang ketiga dengan rincian mereka mengatakan in kana al-massu bi syahwatin naqadha wa in kana bi ghairi syahwatin lam yanqud. Dibedakan antara memegang dengan syahwat dan tidak dengan syahwat. Kalau memegangnya dengan syahwat maka membatalkan wudu. Ya. Kalau memegangnya dengan syahwat membatalkan wudu. Kalau tidak maka tidak pula membatalkan wudu. Ya. Ini pendapat yang mencoba untuk menggabungkan antara 2 pendapat di atas. Mereka memahami bahwa hadis-hadis yang menunjukkan tidak membatalkan itu berarti ketika memegang tidak dengan syahwat. Hadis-hadis yang menunjukkan membatalkan ya itu menunjukkan dengan syahwat atau dalil dari ayat ya. Ayat yang tadi lamastum mengusap itu kalau menyentuhnya dengan syahwat. Ya, mencoba untuk menggabungkan antara 2 pendapat di atas. Ya. Kira-kira mana yang rajih? Ya. Pendapat pertama, kedua atau ketiga? Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa tidak membatalkan mutlak. Bagaimana menjawab dalil Quran tadi? Lamastumun nisa. Kalian menyentuh wanita. Sebenarnya cukup dijawab dengan satu perkataan. Dengan penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Di mana Abdullah bin Abbas beliau mengatakan maksud dari lamastumun nisa itu artinya jama'tumun nisa. Artinya ma'al jima'. Itu Ibnu Abbas. Ya kalau sudah Ibnu Abbas ya mau cari tafsir siapa? Ya, jadi lamastumun nisa itu bukan menyentuh kulit dengan kulit, tetapi berhubungan suami istri. Itu yang jelas membatalkan wudu. Jelas sepakat ulama. Berarti Imam Syafi'i menyelisih Ibnu Abbas, ya enggak tahu. Allah alam shawab. Ya, kalau antum buka kitab tafsir, Ibnu Abbas mengatakan ya al-muradu bihadhihi aw fi hadhil ayah wal jima', yaitu berhubungan suami istri. Ya. Karena tentu kenapa kita mencukupkan dengan berkat Ibnu Abbas? Ya jelas Ibnu Abbas kan ulama tafsir dari kalangan sahabat, sudah didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah berdoa kepada Allah untuk Ibnu Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin
wa 'allimhut ta'wil. Hadis masyhur, doa yang masyhur. Ya Allah, pahamkanlah ya anak saudara saya ini tentang agama, dan pahamkanlah at-ta'wil, yaitu tafsir. Kalau antum mendapatkan ayat, kemudian di situ ada Ibnu Abbas menafsirkan, insyaallah cukup itu. Tapi memang tidak semua ayat itu ada pendapat Ibnu Abbas. Ya, tapi sebagian besar sudah ada. Karena tafsir itu ya dari masa ke masa akan semakin banyak. Di kalangan sahabat itu tafsir tidak begitu banyak. Karena apa? Para sahabat sudah paham makna-makna ayat. Jadi tidak perlu dijelaskan semua. Di masa tabi'in ya pemahaman mereka dengan ayat ya tentu tidak sama dengan para sahabat. Di antara mereka ada yang butuh penjelasan, maka terus kemudian tabi'in menyampaikan penjelasan tafsirnya. Gitu. Jadi semakin ada tambahan tafsir. Tabi'in juga seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah abad ketiga, sudah banyak ilmu-ilmu falsafat, ilmu kalam yang diterjemahkan, banyak orang yang bukan Arab yang masuk Islam, sehingga mereka butuh penjelasan Quran, akhirnya tafsir. Maka itu pentingnya kita kembali tentu ke tafsir sahabat dulu. Kalau nggak ada ya tabi'in, kalau nggak ada baru tabi'ut tabi'in, kalau nggak ada ulama-ulama mengikuti manhaj mereka. Ya. Nah, karena banyak ayat yang memang itu sangat multi tafsir, yang sangat memungkinkan orang itu dengan kemampuan akalnya, kemampuan bahasanya saja itu bisa menafsirkan, bisa. Tapi ya apakah kemudian tafsirnya bisa diakui atau tidak sesuai dengan manhaj yang sahih atau tidak, ya itu yang perlu diteliti kembali. Secara garis besar seperti itu, dan ini ada penjelasan agak panjang tapi cukup lah ya. Secara balaghah juga bahwa kata lamastumun nisa itu diartikan berhubungan intim. Adapun yang makna menyentuh saja itu kalau menggunakan lafaz lamasa, jadi pendek. Kalau yang belajar bahasa Arab mungkin tahu antara lamasa yalmasu atau lamis yalmasu dengan lamasa yulamisu. Ya. Itu ada namanya fi'il tsulasi apa? Mujarrad dan mazid. Ya kenapa? Ya karena memang salah satu di antara faedah fi'il mujarrad dan mazid itu bisa merubah makna. Itu salah satu faedahnya. Nah, ulama yang menyebutkan atau bermakna menyentuh itu yang mujarrad, lamisa yalmasu, seperti disebutkan dalam hadis, beberapa hadis dalam riwayat Imam Ahmad, ada seorang yang namanya Ma'iz datang kepada Rasulullah, dia mengakui telah melakukan berzina, ingin ditegakkan hukuman pada dirinya. Jadi Rasulullah itu betapa kasih sayang dengan umat ya. Beliau itu enggak semena-mena untuk kemudian menegakkan hukuman gitu, tapi mentakkidkan dulu, memastikan dulu. Nah, Ma'iz ini datang Rasulullah, ya Rasulullah, qad zanait, aku telah berbuat zina. Maka Rasulullah tidak langsung percaya. Dia mengatakan, la'allaka qabalta aw lamasta. Mungkin kamu cuma mencium saja atau hanya bersentuhan saja. Nah, lamasta, kata lamasta. Ya, Rasul mengatakan lamasta. Kalau lamasta diartikan jima, ya jelas langsung juga. Ya, kamu jangan-jangan yang mencium saja tadi atau hanya bersentuhan saja. Nah, itu tidak mengatakan lamasta, tapi lamasta. Ya.
Itu jawaban dari pendapat kedua untuk pendapat yang pertama. Kemudian juga hadis yang lain, Imam Muhammad Shalih Al-Albani, bahwa al-ainani zinahuma an-nadhar, rijlu zinahuma al-khutwah, ya, wal yadu zinahuma al-lamsu atau al-batshu, ya, bahwa setiap anak Adam itu pasti terjatuh dalam perbuatan zina, ya enggak? La budda minhu, la mahalalah, enggak mungkin kita lepas dari zina, enggak mungkin, pasti itu. Dalam pengertian apa? Zina yang tidak sampai dalam kategori berhubungan intim. Karena Rasul mengatakan zinanya mata melihat. Siapa yang sekarang tidak bisa ya terlepas dari melihat wanita yang bukan mahram? HP kita ini sudah banyak sekali, ya tak? Pasti Rasul memastikan ya, tidak ada orang yang lepas dari perbuatan zina. Arijlu, kaki, zinahunya melangkah, berjalan, dan tangan. Nah, Rasul mengatakan al-yadu zinahuma al-lamsu, tangan zinahunya al-lamsu, dengan memegang, bersentuhan dengan kulit wanita yang bukan mahram. Di sini belum mengatakan al-lamsu, bukan mulamasah, karena masdarnya kan lamasa yulamisu mulamasah, itu masdarnya. Ya, kalau ya tadi itu mereka memahami kalau lamasa yulamisu artinya berhubungan intim. Dalam ayat lamastumun nisa panjang, sehingga mereka maknai itu seperti tafsir Ibnu Abbas tadi, maksudnya adalah berhubungan intim, bukan sekedar menyentuh. Ya. Terakhir, terserah antum mau pendapat yang mana. Saya menukilkan pendapat ulama Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan Lajnah Daimah. Mereka ikut pendapat yang ke mana kira-kira? Anna masal mar'ati la yanqudul wudu' mutlaqa sa'an kana bi syah am ghiduni syahwa wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ikhtarahu min al-mu'asirin Syekh Ibnu bin Baz wa Syekh Ibnu Utsaimin wa Lajnah Daimah. Ulama Saudi ikut pendapat yang kedua, ya, bahwa menyentuh, bersentuhan dengan kulit wanita yang bukan mahram atau mahramnya sama aja tidak membatalkan wudu secara mutlak, mau syahwat atau tidak syahwat. Allah alam bisawab. Ya. Ini pendapat Ibnu Taimiyah, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan Lajnah Daimah MUI-nya Saudi Arabia. Ya, mungkin dengan tadi penjelasan tadi, ya, bahwa lamastum tidak bisa diartikan, ya cukup dengan penafsir Ibnu Abbas. Nanti berbeda dengan menyentuh kemaluan. Nah, nanti insya Allah pembahasan berikutnya menyentuh kemaluan, apakah batal wudu atau tidak. Ini juga tentu terjadi khilaf ulama. Ya. Demikian ya, secara garis besar hukum menyentuh atau bersentuhan dengan kulit wanita setelah berwudu. Ada 1 menit. Saya bacakan hadis berikutnya. Kita jelaskan besok, pertemuan besok sekaligus menjelaskan. Maaf, untuk yang mengusap zakar ada hadisnya. Mungkin masih agak lama. Pertemuan setelah besok. Saya bacakan hadis berikutnya untuk kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah idza wajada ahadukum fi batnihi syai'a. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, apabila
salah satu di antara kalian mendapatkan di dalam perutnya sesuatu, fa ashkala alaihi, kemudian ada gangguan di perutnya tersebut, akharaja minhu syai'am la, apakah telah keluar sesuatu dari perutnya atau tidak, fala yakhrujanna, maka janganlah ia keluar minal masjid, dari masjid, hatta yasma'a, sampai mendengarkan sautan, suara, au yajida rihan, atau mendapatkan bau. Akhrajahu Muslim, hadits riwayat Muslim. Ya. Ulangi terjemahnya. Kalau salah satu di antara kita sholat, kemudian perut kita mengalami sesuatu yang nggak nyaman, terus ada keraguan apakah ada yang keluar, maksudnya angin atau tidak, maka tidak boleh keluar atau membatalkan sholat tersebut sampai betul-betul yakin bahwa ada angin yang keluar, dengan keyakinan itu dengan mendengarkan suara atau mencium bau yang kurang sedap. Ya. Ada satu faedah yang penting banget. Kebalikan hadis ini. Berarti apa? Kalau yakin keluar angin dari tubuhnya, maka kewajibannya apa? Batalkan. Wajib keluar dari masjid. Mungkin ada sebagian orang yang, apalagi pas acara besar, kajian akbar, delalah yakin keluar angin, yang delalai pas dia di sop depan. Nah, gimana tuh? Harap metu waktu wes sebentar lagi salam. Boleh nggak kemudian dia lanjutkan, wes rawopola sekalian ukur kali 10 menit atau 2 menit, ini sebar salam, nanti ngulangi lagi sholat sendiri. Boleh tidak? Dia yakin keluar angin, batal. Boleh? Gimana Pak? Iya, kalau sudah yakin haram melanjutkan, haram. Itu maksiat kepada Allah itu. Iya. Dia pekewo sama manusia, tapi tidak pekewo sama, kalau itu mungkin kadang-kadang menjadi penghalang kita untuk kemudian kita pikirnya, masjidnya ombo banget, arep metu kita klik kabar misalkan. Jadi akhirnya pekewo dengan manusia, tapi tidak pekewo sama, dan itu haram, nggak boleh. Harus batalkan. Karena itu maksiat kepada Allah. Ya. Dia beribadah kepada Allah dengan kondisi apa? Tidak suci. Ya, meskipun hanya tinggal tahiyat. Iya. Jangan antum tahiyat etok. Ya batal, sudah duduk. Iya. Gak usah malu, gimana lagi, habis itu terus keluar kemudian tentu ngulangi sholatnya. Itu ya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kita untuk terus thalabul ilmi, karena dengan thalabul ilmi insyaallah Allah akan bukakan hidayah taufik kepada kita. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang mencari hidayah dengan kesungguhan, dengan kejujuran, Allah akan berikan atau tambahkan hidayahnya dan akan berikan ketakwaan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh dalam meniti jalan kami, mencari hidayah kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana,
maka pasti, niscaya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada taukidnya, ada 2 taukid, la huruf taukid kemudian diakhiri dengan nun taukid, lanahdiyannahum subulana, pasti sungguh kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ya, itu semua tergantung dari kejujuran dan kesungguhan kita dalam kita terus memperbaiki ya hidup kita, memperbaiki amal kita untuk kita jadikan sebagai bekal saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.